Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, dukungan Demokrat tak berdampak ya pada elektabilitas Prabowo. Ada apa begitu kan ya? Ya dianggap gerbong kosong mereka begitu kan. Kenapa begitu kan ya? Partai Demokrat lalu kemudian berlabuh kepada Pak Prabowo, tidak ada trace ya, tidak ada kenaikan elektabilitas kepada Pak Prabowo, sudah stagnan mereka begitu. Bahkan bisa jadi begitu kan, menurut pengamat mengatakan wah ini bisa saja secara tidak langsung Partai Demokrat ini dianggap sebagai gerbong kosong begitu kan ya. Yang namanya gerbong kosong itu ya para petingginya saja di situ yang eksis sana sini di media sosialnya saja, padahal di masyarakat sudah tidak lagi begitu kan ya. Ya, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mungkin ya, sebenar begitu kan. Saya sudah sering menyampaikan Partai Demokrat itu dibutuhkan, tapi tidak diharapkan begitu kan. Artinya karena dianggap sebagai gerbong kosong, bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, yang namanya politik sah-sah aja begitu kan. Ya, kita harus hormati itu begitu kan ya. Karena satu-satunya cara kalau kita berpolitik separtai Demokrat itu mengambil keputusannya sangat lama sekali begitu kan ya. Bahkan masih bermutar-mutar sana sini begitu kan ya. Lihat saja kepemimpinan Pak SBY begitu kan ya, mengapa Hambalang itu mangkrak, karena dia mengambil kebijakan muter-muter sana sini, pada akhirnya apa yang terjadi, korupsi di waktu itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya potensi AHY untuk menjadi cawapres untuk pemimpin hari ini ternyata bagaimana terlebih dahulu memperbarui begitu kan ya, untuk memperbaiki para kader-kader mereka sendiri begitu kan ya, yang seolah-olah ya melihat dari percakapan ini begitu kan ya, seolah-olah ya hanya di media sosial tapi gerak ke bawah tidak ada. Bayangkan kalau PDIP mengatakan bergeraklah ke bawah, itu menunjukkan memang benar-benar bergerak begitu kan, dibandingkan dengan Partai Demokrat begitu kan, yang kemudian bergerak hanya di media sosial. Buat apa begitu kan, bergerak di media sosial sana sini kayak tukang ngibul, kayak tukang survei dan sebagainya begitu kan. Ya seharusnya bergerak kepada masyarakat ya di bawah sana begitu kan ya. Lihat saja contoh PDIP, mengapa dikatakan jargonnya wong cilik, karena memang kalau sudah ke bawah wah selesai mereka begitu kan, kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ini dukungan Demokrat tak berdampak pada elektabilitas Prabowo, menurut pengamat mengatakan seperti itu ya. Kita lihat saja bagaimana komentar-komentar dari netizen terlebih dahulu begitu kan. Agak lucu begitu kan, agak geli saya membaca dari komentar-komentar dari netizen begitu. Bahkan ini dukungan Demokrat tak berdampak pada elektabilitas Prabowo. Oh ya, untung nggak jadi sama Pak Anies Baswedan kemarin. Bisa jadi kartu mati buat Pak Anies. Jelas mereka begitu kan. Komentar-komentar netizen ngeri luar biasa begitu ya. Mana nih ya paling dayanya Partai Demokrat? Loh kok bisa? Padahal SBY udah turun gunung loh begitu kan ya. Walaupun Pak SBY misalnya turun gunung begitu kan ya, seolah-olah mendukung sana sini ya, lalu kemudian turun kepada masyarakat yang di bawah, itu tidak punya dampak sama sekali Pak SBY hari ini. Pendukung-pendukung mereka tidak ada begitu kan, dibandingkan dengan pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian relawan-relawannya dirawat di situ begitu. Sedangkan Pak SBY tidak ada, relawan-relawan mereka sudah tidak ada begitu kan. Karena politik kita kan dinamis begitu kan ya, setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya begitu. Mungkin Pak SBY menang telak sampai berapa persen pada waktu itu di putaran kedua, karena memang politik kita itu kan ya itu aja. Tapi sekarang eranya sudah berubah. Kalau Pak SBY menerapkan itu, turun gunung dan sebagainya, itu sudah tidak relevan hari ini begitu kan ya. Di demokrasi modern bukan seperti itu begitu kan ya, merasa terzalimi, merasa dihianati. Wah, no. Itu tidak bisa begitu kan ya. Dalam politik hari ini begitu kan. Ya kita lihat saja yang namanya politik sah saja mau politik apapun begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya Partai Demokrat ya, karena menurut saya pribadi agak gerasa gerusu sana sini begitu, dan pada akhirnya ya mereka tidak menemukan bagaimana yang diarahkan oleh masyarakat begitu, keinginan oleh masyarakat begitu ya. Dukungannya ya Demokrat tak berdampak pada elektabilitas Prabowo. Gimana begitu ya? Pak Prabowo mungkin agak sedih mereka begitu kan ya. Mau bergabung kok tiba-tiba ya tidak dampak begitu, tidak ada punya dampak sama sekali begitu kan. Pengamat politik dari Universitas Airlangga UNER Surabaya Fahrul Mozaki menilai bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM tak memberi dampak signifikan bagi elektabilitas bakal calon presiden ya Prabowo Subianto di pemilihan presiden di Pilpres 2024.
Ini juga belum bisa secara pasti bahwa elektabilitas Pak Prabowo meningkat, kata Fahrul sebagai dilansir dari Antara News, begitu kan. Dia menilai elektabilitas Prabowo bisa meningkat apabila mampu ya menggandeng tokoh dari kalangan Nahdliyin, sebab selain faktor dukungan warga Nahdliyin ya akan menaikkan elektabilitas. Platform Demokrat sama dengan Partai Gerindra, yakni nasionalis ya. Maka saya katakan sejak awal di situ, begitu kan ya. Mesin dari Partai Demokrat itu apa sebenarnya sih, begitu kan? Ya mesin politiknya, begitu kan. Jadi secara kultur itu tidak ada, begitu kan. Secara nasionalis iya, tapi gerak dari Partai Demokrat ini ya walaupun dia nasionalis, dia hanya memanfaatkan ya, dia hanya mesin politiknya kepada hanya kader-kader Partai Demokrat, begitu. Tidak ada yang lain, begitu kan. Sedangkan Partai Demokrat banyak yang memundurkan diri, begitu kan. Banyak yang kecewa, terus kemudian banyak yang mendukung Anies Baswedan di satu sisi, begitu kan ya. Lalu banyak yang kemudian sudah tidak setara hari ini, begitu kan. Bahkan diperkirakan di parlemen secara elektoral ya Partai Demokrat akan kalah mereka, atau setidaknya turun, begitu, bukan kalah, turun, begitu kan ya, gridnya di situ. Ya kita lihat saja nanti, begitu kan. Karena proses dalam demokrasi ya seperti ini kan sah-sah aja sebenarnya mau berdemokrasi secara apapun, begitu. Tapi saya lihat potensi-potensi seperti Partai Demokrat hari ini sudah tidak bisa lagi, begitu. Bayangkan mengapa Partai Demokrat itu tidak ada efek kepada Pak Prabowo, begitu kan. Karena pada hakikatnya AHY selalu mengkritik kebijakan Pak Jokowi pada waktu itu setelah menjadi oposisi pada waktu itu, begitu, sebelum berkoalisi. Sedangkan Pak Prabowo, begitu, hari ini, begitu kan ya, masuk di koalisi pemerintah Pak Jokowi, begitu kan. Dan bahkan apa yang terjadi, Pak AHY masih melanjutkan perubahan dan perbaikan. Itu tidak sejalan dengan Partai Gerindra di situ, begitu, tidak jalan dengan Jokowi, tidak sejalan dengan gagasan-gagasan Prabowo. Dan dampaknya apa yang terjadi? Dampaknya tidak punya efek di situ, begitu kan. Ya hanya mesin politiknya hanya para kader di situ, begitu kan. Ya berita-berita lama diungkit kembali, begitu kan ya. Seolah-olah Partai Demokrat menang di situ, begitu kan, di parlemen nanti. Padahal kita tunggu saja, begitu kan ya. Padahal yang di bawah caleg-calegnya sudah kebingungan, begitu kan. Sebenarnya kalau tidak punya dampak ke apa, begitu. Sedangkan Pak Prabowo ini pendukung-pendukung mereka sudah tidak lagi di masyarakat. Artinya sudah tidak ingin ya mencoblos Pak Prabowo atau memilih Prabowo. Pasti kedua-duanya antara Ganjar dan Pak Anies Baswedan, begitu kan. Kita lihat saja, begitu, di masyarakat, begitu ya. Bahkan ya konstelasi pemilu presiden 2024 katanya berkaitan dengan ketokohan. Dalam hal ini masyarakat ya melihat dari ya pada sosok Prabowo dan bakal calon pendampingnya. Persaingan antara partai hanya untuk kepentingan memenuhi syarat presidensial threshold untuk dapat mendaftar ke KPU. Bahkan sedangkan ya keberadaan partai pemimpin ya pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau HAI sebatas meningkatkan ya kekuatan di sisi psikologis koalisi. Sekalipun dia partai tersebut ya ada nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Itu tidak bisa. Padahal bayangkan, begitu kan ya. Kalau kita berbicara tentang Pak SBY yang katanya turun gunung, begitu kan, dan akhirnya sekarang tidak punya dampak secara elektoral, begitu kan ya. Lihat saja kenapa Pak Jokowi bisa memelihara relawan-relawan mereka, begitu kan. Sehingga Kaisang saja, begitu kan, hanya menjadi kader 2 hari, menjadi kader 2 hari saja sudah menjadi ketua umum. Apalagi dia kalau menjadi kader ya 1 tahun, ya bisa jadi presiden 10 kali. Jangan bercanda ya. Mungkin seperti itulah logikanya, begitu. Jadi stagnan di situ, begitu kan ya Partai Demokrat di situ, begitu. Tapi gerakan Partai Demokrat itu hanya gertakan di media sosial. Kalau di media sosial, wah saya yakin dan saya yakinnya apresiasi luar biasa kepada Partai Demokrat, begitu kan. Ketika sudah turun ke bawah itu tidak bisa Partai Demokrat ya, tidak bisa ya dibawa karena dia nasionalis, begitu ya. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, begitu kan, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 11 Oktober ya sampai dengan 25 November 2025. Sebagaimana ya diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Saat ini terdapat 557 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi. Tapi yang jelas ya ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa yang namanya politik itu kan dinamis, begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.